Eng selaku founder dari Butik Daur Ulang Project B Indonesia sekaligus Sekretaris Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia yang akan diwakilkan oleh Bapak Yedi Yuryandala STM Eng selaku CEO founder Butik Daur Ulang Project B Indonesia. Baik, langsung saja tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, dan juga terima kasih kepada Pak Amrizal yang sudah berkenan di hari Sabtu weekend memberikan materi dan sharing materi kepada kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Jurusan Program Studi Teknik Lingkungan Bapak Awaludin, dan juga founder Project B Indonesia Bapak Hijrah. Mereka kebetulan sedang ada kegiatan mendadak sehingga tidak bisa membuka training online pada pagi hari ini, sehingga diwakilkan kepada saya. Pada hari ini topik training online kita adalah optimalisasi aspek pendanaan dan pembiayaan dalam sistem pengolahan sampah. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu semua, ini mungkin sebagian besar adalah juga akademisi dan juga ada ASN dan dari berbagai macam latar belakang lah ya Bapak Ibu ya. Kita ketahui bahwa aspek ini biasanya jarang kelola dengan baik. Nah, karena apa? Karena terlupakan oleh aspek teknis biasanya. Tapi ternyata aspek pembiayaan dan pendanaan ini adalah aspek yang krusial. Nah, kebetulan di sini sudah membersamai kita Pak Amrizal, yang dengan berbagai macam pengalamannya dalam perencanaan ya Bapak Ibu, terutama kajian aspek pendanaan dan pembiayaan yang sudah banyak beliau lakukan. Mudah-mudahan dengan adanya training online ini nanti kita bisa berdiskusi dan mendapatkan ya pencerahan lah seperti apa aspek pendanaan dan pembiayaan yang bisa dipenuhi mungkin oleh daerah seperti apa. Seperti yang kita ketahui bersama, di Indonesia itu belum ada yang mencapai, mungkin kalau normalnya itu 3% dari APBD kalau daerah ya Bapak Ibu ya untuk standarnya, tetapi saat ini masih banyak 0, sekian persen lah pendanaan dan pembiayaan untuk pengelolaan sampah. Nah, sehingga masih banyak masalah-masalah teknis yang terjadi. Nah, nanti kita bisa diskusikan itu bersama Pak Amrizal. Harapannya dengan ada training online ini ya kita sama-sama membuka wawasan kita bahwa selain aspek teknis, kita juga perlu melihat aspek non-teknis, yaitu masalah pendanaan dan pembiayaan, Bapak Ibu semuanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga training online ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Pak Amrizal, dari sesi sharingnya nanti, dari sesi pertama dan sesi kedua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Yedi yang telah memberikan sambutannya dan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kami dari panitia juga melakukan live streaming melalui YouTube channel kami di Project B Indonesia. Jadi jika selama acara training online berlangsung ada Bapak Ibu yang terkendala dalam Zoom, tidak perlu khawatir karena Bapak Ibu juga tetap bisa mengikuti training online ini melalui YouTube channel kami di Project B Indonesia. Selanjutnya, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, hari ini kami juga menyiapkan berbagai macam door prize spesial untuk Bapak Ibu yang beruntung. Door prize ini diberikan berdasarkan 3 pertanyaan terbaik dan 2 story Instagram terunik selama training online ini berlangsung. Untuk pemenang 3 pertanyaan terbaik akan kami umumkan di akhir acara sesi 2 nanti. Sedangkan untuk pemenang 2 story Instagram terunik akan kami hubungi langsung melalui DM Instagram. Nah, jadi jika Bapak Ibu yang ingin bertanya selama training online ini berlangsung dapat memberikan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format nama, kemudian pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dan nanti akan kami pilih 3 penanya terbaik untuk memenangkan door prize spesial dari kami. Lalu untuk story Instagram, Bapak Ibu dapat membuat story Instagram semenarik mungkin dan jangan lupa tag Instagram kami di @projectbindonesia.
Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung lanjut ke acara inti kita, yaitu penyampaian materi. Namun sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu CV dari pemateri kita berikut ini. Baik, demikian sekilas mengenai pemateri kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, mungkin untuk efisiensi waktu, jika Bapak Amrizal Amir sudah siap, kita mungkin bisa langsung saja untuk mulai penyampaian materinya, yaitu waktunya kurang lebih sampai pukul 10.30 ya Bapak. Ya. Baik, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu dan Bapak. Saya ingin tes dulu, apakah suara saya bisa diterima dengan baik, Bapak dan Ibu? Sudah, Jelas, Pak Pak. Amrizal? Baik. Ya, oke, Sudah, baik. Pak. Baik. Jelas, Ya, memang masalah persampahan dan terkait dengan keuangan dan pendanaannya itu selalu menjadi isu yang menarik ya. Dan tentu saja aspek keuangan tersebut terkait langsung dengan aspek-aspek di luarnya seperti terutama aspek teknis, sarana dan infrastruktur, kemudian juga kebijakan. Jadi ada 5 aspek yang kita ingin memastikan bahwa saling terkait satu dengan yang lain. Baik, Bapak dan Ibu, saya ingin mulai dengan sedikit memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan hal-hal yang terkait dengan CV saya, tetapi juga mungkin saya ingin masuk ke slide terkait dengan materi kita sebelum kita lanjut ke hal-hal diskusi yang sebaiknya nanti akan lebih banyak diskusi ya. Jadi aspek ini akan lebih sempurna saya kira kalau di dalam diskusinya kita sediakan waktu yang cukup gitu. Slide ya. Ya. Saya bisa cek apakah slide-nya sudah bisa dilihat Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ya baik. Ya. Kita mulai ya. Slide ya. Tadi disampaikan sekilas dan saya ingin memberikan penjelasan yang lebih tentang institusi saya, PT Go Circular Solution Indonesia. Mengapa kami ada di sini? Kami adalah perusahaan sosial ya, yang semua hasil usahanya, sisa hasil usahanya diinvestasikan kembali ke dalam program yang berdampak kepada positifnya aspek lingkungan dan sosial. Jadi tidak dibawa pulang sebagai hasil usaha yang dibawa secara personal, tapi justru kita tanamkan kembali ke dalam program. Perusahaan kami ini berada di Banyuwangi dan Bali, kemudian fokusnya adalah di bidang lingkungan, di mana saat sekarang kami sudah menjalin kerjasama dan melakukan pendampingan kepada pembiayaan khususnya manajemen industri di perusahaan penanaman modal asing dan tentu saja di penanaman modal di dalam negeri. Kemudian perusahaan juga fokus menjadi implementer partner ya di Bali untuk beberapa desa di Bali.
Dan tentu saja dalam konteks ini kita juga memberikan training dan peningkatan kapasitas kelembagaan terutama di aspek keuangan. Dan terakhir kami memberikan fasilitasi untuk inkubasi UMKM di pengolahan sampah. Kontribusi kami dan partner kami yang bisa dilihat ada di Clean Ocean Clean Community, kemudian Kabupaten Banyuwangi itu sendiri, program ISWMP di Bappenas, dan tadi sudah disebut kami berkolaborasi dengan Inswa dan Waste for Change. Demikian Bapak dan Ibu, slide selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Di sini ada 4 materi untuk aspek pendanaan, di mana pertama adalah kita akan bahas cepat tadi pengantar pendanaan itu seperti apa, kondisinya seperti apa, dan evaluasi pendanaan. Setelah terakhir adalah strateginya. Baik, kita mulai slide pertamanya. Jadi kita persis tahu bahwa pemerintah maupun pengelolaan pendanaan tersebut tidak terlepas dari aturan main atau kebijakan yang sudah ditentukan, di mana yang terkini Bapak dan Ibu itu ada undang-undang tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, di mana undang-undang ini lahir di tahun 2022, kemudian masa transisinya di 2023, dan berlaku efektifnya adalah di 2024. Apa yang ingin kita sampaikan di sini adalah poin besarnya bahwa begitu banyaknya sektor pembangunan yang harus dibiayai oleh negara, dan tentu saja hal itu juga akan membawa alokasi anggaran yang makin besar harus disupport. Sehingga sektor pendanaan tersebut, khususnya di bagian persampahan, itu menghadapi tantangan yang juga cukup besar. Nah, jadi di sini di bab sebelumnya, ya, di bab 7 dalam sinergi pendanaan itu dijelaskan bahwa saya langsung ke poin 4 dan 5 bahwa pendanaan APBD sebagaimana disebutkan di dalam ayat kedua itu dapat diperluas menjadi pendanaan berupa kerjasama dengan pihak swasta, badan usaha milik negara, BUMD, dan pemerintah daerah lainnya. Ini memperlihatkan bahwa gap pendanaan itu sudah terjadi dan gap pendanaan itu harus ditutup dari sumber-sumber yang lain, sehingga dibutuhkan berupa kerjasama dari pihak swasta, badan usaha milik negara, dan BUMD, dan seterusnya. Barulah nanti di ayat kelima dinyatakan bahwa sinergi pendanaan tersebut dalam rangka belum tercukupinya maka dapat disinergikan dengan belanja kementerian. Jadi terbalik, kalau sebelum undang-undang ini lahir belanja kementerian menjadi motor utama, maka sekarang justru dengan lahirnya undang-undang ini anggaran dari kementerian itu menjadi penutup terakhir selain kita kembangkan dalam bentuk kerjasama dengan pihak swasta, badan usaha, dan bisa saja kerjasama dengan pemerintah lain. Baik, selanjutnya konsekuensi atau implikasi dari undang-undang HKPD tersebut di dalam aspek persampahan terjadi pergerakan dari pendanaan yang sifatnya reguler, ini sebelah kiri Bapak dan Ibu, dari APBD, kemudian dari APBD provinsi, APBN, termasuk penerusan hibah, DAK, CSR, kontribusi masyarakat, dan hasil retribusi yang senyatanya itu belum cukup menutup gap selama ini, maka sekarang ditambah dengan sumber pendanaan baru berupa percepatan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur. Bentuknya banyak. Di antaranya adalah pembiayaan antar daerah, jadi antar daerah bekerja sama, pembiayaan daerah dengan cara meminjam ke pusat, dan pembiayaan kreatif lainnya, bisa berupa hibah langsung atau hibah tidak langsung, bisa dana ventura, atau dana dari mitra pembangunan dalam bentuk blended finance. Intinya,
Melalui Undang-Undang HKPD ini, apa yang ingin disampaikan bahwa sumber pendanaan itu diperbanyak dan terutama untuk percepatannya itu dalam bentuk kerjasama pendanaan, baik kerjasama dengan pemerintah sama pemerintah ataupun pemerintah dengan non pemerintah. Baik, slide. Nah, dengan demikian, kalau kita kembali melihat kondisi sampai dengan hari ini, sumber pendanaan dan pembiayaan untuk infrastruktur, karena memang infrastruktur menjadi bagian penting dari persampahan selain non-infrastruktur, maka ada dua warna di sini Bapak dan Ibu. Saya ingin sampaikan, yang kuning itu menyangkut pendanaan, sedangkan yang biru itu menyangkut pembiayaan. Nah, yang biru ini nanti di sesi siang akan banyak kita bahas. Yang ingin saya sampaikan di sesi pertama ini adalah yang kuning Bapak dan Ibu. Apa fokus dari pendanaan tersebut? Sumber pendanaan, ada dua paling tidak. Kita lihat di sebelah kiri, yaitu untuk penyediaan sebagian atau keseluruhan sarana dan prasarana dengan tujuan pelayanan yang berkeadilan. Jadi mulai dari masyarakat paling bawah sampai dengan masyarakat kelas yang paling atas harus terlayani. Sehingga dia bisa menjangkau unsur lapisan masyarakat. Semua lapisan masyarakat. Yang kedua, fokus pendanaan itu jangan lupa juga untuk pelayanan yang berkelanjutan. Nah, jadi dari sini kita tahu persis bahwa proses-proses pendanaan itu harus mencakup di dua hal, penyediaan sarana prasarana dan sarana prasarana, tapi juga mencakup kepada layanan yang berkelanjutan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau gitu kita lihat pendanaan APBN itu karakternya apa sih? Karakternya adalah investasi yang sifatnya yang utama dan berskala besar. Jadi kalau di persampahan itu seperti TPA, TPS 3R itu skalanya dia sangat signifikan dan skalanya cukup besar ya. Sedangkan APBD itu juga berfungsi untuk mendukung investasi dalam perluasan infrastruktur dan terutama operasi dan perawatan. Disinilah gap pendanaan itu muncul karena memang kebutuhan kota-kota, kabupaten itu memang makin besar berkaitan juga dengan aktivitasnya juga berkembang, penduduknya juga berkembang. Jadi proses pendanaan tersebut terus mengalami ketimpangan karena memang keterbatasan dari APBN sendiri dan APBD itu sendiri karena begitu banyaknya sektor yang harus dibiayai. Nah, yang ketiga saya ingin lihatkan lagi di poin warna yang kuning juga yaitu kontribusi masyarakat. Ini merupakan sumber pendanaan yang efektif yang dalam 27 tahun pengalaman saya berada di area persampahan dan air limbah ini menjadi investor sebenarnya, investor yang utama ya, kontribusi masyarakat dan mitra tersebut. Bentuknya bisa dalam bentuk natura atau dalam bentuk tunai atau sumber-sumber untuk peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat itu sendiri dan juga dukungan terhadap pengolahan program. Jadi Bapak dan Ibu, pendanaan itu memang ternyata sampai hari ini tetap menjadi faktor yang mesti kita cari keberlanjutannya. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Nah, dari panjangnya perjalanan pendanaan persampahan tersebut, saya ingin memberikan sedikit bahwa gap yang sudah kita sebut tadi, kita tahu bahwa sumber-sumber pendanaan itu poin pertama di tengah kita lihat ini ada pemerintah jelas karena ini urusan pemerintahan wajib ya, meskipun pada layanan pilihan ya. Kemudian ada sebenarnya para pelaku yang bertugas sebagai akselerator selain pemerintah. Di sini yang warna-warna hijau. Ada LSM yang bergerak di aspek persampahan, ada universitas seperti UII sekarang punya perhatian, punya
disiplin ilmu, punya riset dan sebagainya. Itu adalah akselerator di dalam pendanaan persampahan. Dia tidak menyumbang uang secara tunai, tapi dia memberikan nilai setara uang yang tidak kalah besarnya di dalam proses kelengkapan ekosistem pendanaan persampahan. Ada lembaga non-profit seperti lembaga-lembaga internasional, development institution, ya. Kemudian ada ZSWAF. Jadi yang hijau ini adalah kelompok kedua, kelompok akselerator, selain kelompok pertama tadi adalah pemerintah itu sendiri. Kemudian sumber lain itu ada usaha swasta dan publik, nomor 3, yang biru di kanan, dan investor yang memang beberapa sudah mulai melirik masalah persampahan sebagai bagian dari unit usaha mereka. Tetapi para pelaku ini sepertinya belum menyatu, sehingga dan jumlahnya pun masih terbatas. Kita punya lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan, tapi juga secara sporadis saja. Kadang-kadang bekerja sama dengan pemerintah, tapi kemudian tidak berkelanjutan, gitu ya. Modal ventura juga begitu, serta badan-badan usaha profit lainnya. Jadi Bapak dan Ibu, slide ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ekosistem persampahan kita sampai saat sekarang itu ditandai dengan jumlah yang sangat sedikit, kemudian dia terpisah-pisah, tidak terhubung satu dengan lain, dan juga motifnya sangat spesifik, sangat sporadis dan tidak spesifik, ya. Kadang hadir, kadang tidak, kadang ada, kadang tidak, gitu ya. Nah, inilah yang kondisi pendanaan persampahan di luar pemerintah itu sendiri saat sekarang. Nah, yang kita inginkan adalah terhubungnya, slide, ya, terhubungnya semua pelaku tadi di dalam ekosistem pendanaan persampahan yang lebih baik, di mana jumlahnya makin banyak, kemudian menyatu satu dengan lainnya dengan sinergitas yang positif, satu yang lain, saling mendukung, dan berkelanjutan, serta memang harus spesifik terkait dengan pendanaan persampahan. Tidak bisa dia menjadi satu menu dari sekian menu saja. Jadi dia fokus kepada satu hal yang terkait dengan support pendanaan persampahan itu sendiri. Lanjut. Nah, kalau kita tahu seperti yang kita inginkan tadi, maka saya ingin menyampaikan sedikit ada beberapa perbedaan antara pendanaan dengan pembiayaan. Walaupun ini semua Bapak dan Ibu juga mengetahuinya, bahwa kalau yang kuning-kuning, APBN, APBD, DAK, hibah itu adalah pendanaan dari pemerintah, ya, dana desa, di mana kehandalannya sangat tinggi karena setiap tahun ada disediakan, meskipun jumlahnya relatif tetap, ya, kalaupun meningkatnya karena hal tertentu, gitu. Orientasinya benefit, tidak ada atau tampak kewajiban pengembalian dana. Jadi kalau APBN sudah dicairkan, ya tidak perlu dikembalikan kepada pemerintah. Memang APBN, APBD, hibah, DAK semua itu tetap kompetitif Bapak Ibu. Dari satu tahun ke tahun itu tetap akan ada berbasis kinerjanya. Dia bisa meningkat, bahkan kadang-kala di tahun depan bisa aja dia turun, gitu. Tapi sifatnya yang berulang dan kehandalan yang tinggi itu mencirikan pendanaan dari pemerintah itu selalu hadir. Cuma kebutuhan dengan ketersediaannya inilah yang menyebabkan gapnya menjadi sangat signifikan. Dan ada lagi pendanaan non pemerintah, yaitu seperti ZSWAF, CSR, atau yang dari masyarakat. Itu kehandalannya relatif sedang dan tinggi, sama orientasinya benefit, tidak perlu kewajiban pengembalian dana, ya. Setelah diberikan CSR, setelah diberikan dana dari sumber Basnas, ZSWAF, gitu ya, ya silakan dimanfaatkan. Tidak ada pengembalian dana dan ada seleksi sesuai kriteria dan ada batasan waktu. Begitu juga di masyarakat. Nah, yang biru adalah sebaliknya, itu pembiayaan di mana harus memenuhi persyaratan seperti dana ventura, pinjaman daerah ke pusat, itu ada readiness kriteria yang harus dipenuhi. Dan harus ada pengembalian
dana tersebut setelah dipinjam ya dikembalikan dengan kompensasi, ada bunga dan sebagainya, meskipun relatif kecil ya, dan bunga lunak lah ya, jangka panjang waktunya agak lebih diperpanjang. Jadi pembiayaan pemerintah ada biaya, ada risiko-risiko yang harus dibagi, ada pendapatan yang dibagi, dan orientasinya jelas ada bunga, ada profit gitu. Demikian juga di KPBU, mikrokredit, dana campuran, dan hal-hal yang sejenis yang saya tampilkan di sini berwarna merah, biru pada Ibu. Lanjut slide. Nah, karena gap terhadap pendanaan itu sudah kita singgung tadi, meskipun ketersediaannya ada, tetapi kebutuhannya terus meningkat, maka pemerintah berusaha mencari sumber-sumber manfaat baru, yang memberikan manfaat baru untuk menutup gap tersebut. Dengan cara tadi sudah saya sampaikan, berdasarkan Undang-Undang HKPD, memanfaatkan kerjasama pendanaan. Nah, mari kita lihat kerjasama itu apa saja manfaatnya di warna kuning kanan. Jelas, kerjasama pendanaan mengurangi ketergantungan dana ke pemerintah. Kemudian berusaha mengoptimumkan dana operasi dan perawatan, berusaha dengan dana kerjasama pendanaan itu peningkatan kampanye dan penyadaran publik terus-menerus. Kemudian ada kriteria, ada hal-hal yang mesti dipenuhi berupa sharing biaya, risiko, dan pendapatan. Tidak ada kerjasama kalau tidak ada sharing biaya. Tidak ada kerjasama kalau tidak dibagi risikonya. Dan tidak ada kerjasama kalau tidak dibagi juga pendapatannya. Kemudian membuka akselerasi peluang peningkatan investasi. Dan yang paling penting, kerjasama itu pasti dimanfaatkan untuk perluasan operasi layanan. Yang kalau hanya selama ini baru 30%, punya target menjadi 60%, katakanlah begitu. Nah, aplikasinya di dalam persampahan apa saja Bapak dan Ibu? Aplikasinya di dalam persampahan itu berusaha pemungutan retribusi, itu bisa dikerjasamakan. Kemudian pengangkutan dan pengadaan sarana pengangkutan, itu bisa dikerjasamakan pendanaannya. Kampanye, kemudian peralatan pendukung, lahan, bahkan pengolahan sampah itu sendiri di setiap rantai layanannya juga bisa dikerjasamakan dengan kerjasama pembiayaan. Dan tentu saja pemasaran hasil ataupun operasi layanan juga terbuka untuk dikerjasamakan. Kalau begitu, pemerintah paling tidak memiliki 3 skema yang sebelah kiri, bisa berupa kontrak operasi dan perawatan, jadi pemerintah memberikan wewenang operasi dan perawatan itu ke swasta, kemudian swasta diberi standar kinerja yang ditentukan, maka swasta atau pemerintah itu harus mengikuti standar tadi. Kemudian swasta melakukan pelayanan dengan harga yang telah dipatok, disetujui oleh pemberi, yaitu pemerintah, dan asetnya bisa sebagian dari aset pemerintah, kemudian bisa juga asetnya sebagian dari investornya atau sponsornya, kemudian modal kerja dan biaya operasi dari swasta. Jadi ini banyak sekali model-model kontrak operasi yang bisa ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa sudah berjalan di beberapa daerah. Kemudian yang kedua, kerjasama pemanfaatan. Ini aset-aset pemerintah yang sudah ada di dalam yang di masing-masing kabupaten atau kota, di aspek persampahannya bisa dimanfaatkan oleh pihak lain dengan maksud mengoptimumkan daya gunanya atau hasil guna barang milik daerah tersebut. Dengan catatan kedua, meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dengan skema bagi hasil atau pelayanan yang lebih ditingkatkan. Yang ketiga adalah bangun, operasi, dan serahkan BOT, Build, Operate, dan Transfer. Pemerintah menyediakan sebagian sarana, sebagiannya oleh swasta, dan perizinan dibantu oleh pemerintah. Swasta melakukan investasi di sini, teknologi, peralatan pendukung. Kemudian pemerintah mengalokasikan juga anggaran untuk pengolahan sampah, untuk menunjang sebagian biaya operasional, dan pada akhirnya nanti semua aset dan teknologi maupun peralatan itu dikembalikan ke pemerintah dan menjadi aset pemerintah setelah kontrak selesai atau justru kontraknya dapat diperpanjang.
ini bentuk-bentuk kerjasama sebagai realisasi dari respon akselerasi respon dari Undang-Undang HKPD tadi. Slide, ya. Nah, kalau kita ingin melihat seperti apa distribusinya, sudah terdistribusi Bapak dan Ibu. Tapi sekali lagi, sumber pendanaan yang tersedia itu tidak cukup karena kebutuhannya yang memang makin membesar. Karena gap itu masih, pendanaan itu masih menjadi persoalan sampai dengan hari ini. Ya kecuali ya kalau daerah seperti DKI Jakarta atau daerah-daerah kota metropolitan di mana kapasitas fiskalnya sangat terbatas. Tapi kan kita tahu Bapak dan Ibu peserta sekalian, peserta training, memang kapasitas fiskal yang tinggi itu hanya ada beberapa kota saja dan beberapa kabupaten saja. Sedangkan kita punya lebih kurang 400, hampir 4 apa 5, 18 ya, sampai dengan 500 kabupaten kota, itu masih kebanyakan, sebagian besarnya masih mengalami gap pendanaan dalam pengolahan sampahnya. Nah, saya ingin menyampaikan di rantai layanan pertama di rumah tangga, sumber-sumber pendanaan itu sudah teralokasi untuk dari bersumber APBD, APBN, dari masyarakat, dari swasta, itu sudah terjadi. Tapi tetap masyarakat itu sendiri juga sudah berkontribusi, berinvestasi. Namun kita tahu bahwa dengan berbagai sumber pendanaan ini, tetap gap pendanaan itu terjadi. Seperti tadi sudah disampaikan oleh di awal, bahwa rata-rata kabupaten kota itu masih mengalokasikan 2 sampai dengan 3% saja. Sedangkan kebutuhannya hampir lebih besar dari itu. Bahkan kita pernah menghitungnya di tahun 2019, itu kebutuhannya rata-rata di setiap kabupaten kota itu sebaiknya antara 5 sampai dengan 10% dari APBD di luar biaya langsungnya atau belanja langsungnya. Bapak dan Ibu, ini gambaran yang ingin kita sampaikan. Sumber pendanaannya beragam, terdistribusi di setiap rantai layanan, tapi tetap mengalami gap pendanaan yang membesar dari waktu ke waktu. Lanjut, kalau kita coba petakan lebih jauh, ini pernah kita lakukan di tahun 2020, sebenarnya di setiap rantai layanan itu, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, dan sampai ke pengolahan, itu porsinya berapa sih gitu ya, yang dibutuhkan dari 100% itu. Nah, kita mencoba di tahun 2020 di dalam konteks improvement solid waste management, saya masuk menjadi bagian tim di situ. Ternyata untuk pembangunan TPA tersebut, porsi pendanaannya masih menjadi porsi yang terbesar, yaitu 40,94%. Potensinya ada di mana sih? Ya, karena ini infrastruktur utama ada di APBN, sedangkan untuk operasi dan perawatannya itu dari APBD. Kemudian yang kedua, yang terbesar juga di infrastruktur TPS 3R dan TPST. Itu hampir 35,29%, sumbernya sama, APBN, APBD, dan sebagian swasta sudah masuk, mitra sudah masuk. Itu dua besar masih tetap untuk aspek infrastruktur besarnya. Kemudian yang terbesar juga masalah di porsi pendanaan untuk pengurangan 8,4%, kemudian pengumpulan 9,6%, mulai dari gerobak, kemudian pickup dan sebagainya. Yang sejenis itu, triseda ya, kendaraan roda 3. Kemudian pengurangan pengangkutan, truk dan sejenisnya, kompaktor dan sejenisnya, dan terakhir itu untuk pemilahan sebesar hampir 1%. Itu kira-kira Bapak dan Ibu. Kalau ingin tahu persis kemana sih dialokasikan porsi pendanaan tersebut. Nah, dari porsi-porsi ini kita tahu persis, ini belum termasuk yang non fisik Bapak dan Ibu ya, belum termasuk yang non fisik. Ini masih sarana dan prasarana yang terkait dengan fisik infrastruktur. Biasanya
kelazimannya antara fisik dengan non-fisik itu tergantung isi dari pemerintahnya. Kalau fisiknya banyak dibantu oleh pemerintah pusat, tapi non-fisiknya itu seharusnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten kota dan masyarakat itu sendiri. Ya, lanjut. Nah, kalau kita kumpulkan secara keseluruhan berdasar level pemerintah, maka sumber-sumber pendanaan itu bisa kita lihat dalam slide ini. Pemerintah pusat menyediakan apa saja. Ya, dananya ada di mana? Untuk apa saja? Ini dari slide ini bisa kita lihat. Kalau di pusat ada dana sektoral, ada dari KLHK, ada dari PUPR, ada berupa DAK, dan seterusnya. Bahkan juga dana desa dari Kementerian Desa. Yang digunakan untuk apa? Didistribusikan untuk infrastruktur dan operasi dan perawatan. Di provinsi juga ada anggaran dari OPD provinsi, begitu seterusnya. Ada dana bagi hasil provinsi yang bisa digunakan, ada bansos untuk aspek-aspek bisa digunakan. Di kabupaten kota juga punya sumber-sumbernya dari alokasi anggaran, OPD dan non-OPD. Ada hibah juga, ada pendapatan retribusi juga karena koleksi retribusi itu ada di yang melayani langsung yaitu pemerintah kabupaten dan kota. Dan terakhir ada non-pemerintah tadi sudah disebutkan. Klik. Nah, dengan demikian gap sudah diketahui, sumber-sumbernya sudah diketahui, terletak untuk dialokasi di rantai layanan mana juga sudah diketahui. Dalam sistem apa dan subsistem kita juga sudah mengetahui. Bagaimana strategi menutup gap tersebut? Satu dan hal lain yang paling penting itu adalah bagaimana penganggaran dan perencanaan anggaran dari daerah itu tetap konsisten dan tetap bergerak positif. Nah, banyak hal diskusi di dalam hal anggaran atau pendanaan ini karena ternyata banyak juga Bapak dan Ibu di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pengawalannya tidak berjalan sebagaimana seharusnya, di mana gerakan alokasi anggaran di persampahan itu relatif berjalan landai ya, berjalan landai. Padahal kondisi lapangan sudah demikian bergerak cepat dan membutuhkan respon yang pas untuk itu. Sehingga mau tidak mau Pemda maupun para pengambil keputusan itu memang harus betul-betul mampu memastikan antara perencanaan penganggaran dan pengawalannya itu berjalan dengan baik. Nah, untuk itu salah satu hal juga dari pengalaman kita bersama kabupaten kota, mesti di dalam rencana pembangunan jangka menengahnya itu terdapat faktor kunci-kuncian di situ ya. Pertama, agar proses pengolahan sampah itu masuk ke dalam indikator kinerja utama. Dan kalau bisa juga menjadi indikator kinerja daerah. Nah, kebanyakan hal ini lolos atau jarang diperhatikan. Sehingga negosiasi anggaran untuk persampahan itu dilakukan OPD ya seperti apa namanya ya, seperti terus mengalami mentok gitu ya. Karena apa? Karena upaya harus dilakukan, tetapi di dalam dokumen perencanaan formalnya dan penganggaran formal tidak terkategori di dalam indikator kinerja utama. Kalau indikator kinerja utama itu adalah mandatori kepala daerah yang akan dipertanggungjawabkan dan ditanyakan oleh anggota dewan ya, oke, kinerja utamamu apa? Oke, ini, dan ini. Nah, sampah sering lolos di situ, artinya sampah tidak termasuk menjadi indikator. Jadi itu penting salah satunya. Kemudian kalau dia sudah menjadi indikator kinerja utama dan itu bisa diturunkan ke renstra-nya OPD dan di dalam renstra OPD sudah ada indikasi pendanaan yang pagu pendanaan dan itu akan dikawal juga ke renja yang tahunan sifatnya. Sehingga proses antara perencanaan, penganggaran, dan kemudian pengawalan dari anggaran itu betul-betul dapat dilakukan seoptimum mungkin. Ini membawa efek positif sehingga ketersediaan pendanaan itu di pemerintah betul-betul setiap tahunnya di anggaran APBD itu terkawal dengan baik dan meningkat dengan signifikan. Begitu juga di
slide ini kita akan lihat saya langsung ke terakhir, ke APBD-nya sudah tercantum, pengawalannya sudah, maka di RKA dan DPA-nya bisa dapat dilakukan dengan lebih konsisten, Bapak dan Ibu. Jadi dari slide ini kita tahu bahwa indikator kerja utama itu pengawalan untuk pendanaan yang bisa konsisten dan pendanaan yang berkelanjutan, karena RPJMD itu kan skalanya untuk 5 tahun. Slide. Nah, selain kita mengetahui strategi kecukupan APBD tadi melalui pengawalan dokumen perencanaan dan penganggaran, kita juga mesti bisa meyakinkan kepada pengambil keputusan kita di daerah bahwa perencanaan dan tahapan-tahapan pengolahan persampahan kita itu berjalan harusnya secara lebih konsisten. Nah, di slide ini kita ingin menggambarkan bahwa ada beberapa tingkatan pengelolaan persampahan, mulai dari dasar, kemudian layak, aman, dan sirkular. Ini diskusi ini masih berjalan terus di tingkat pengambil keputusan. Tapi paling tidak dalam sesi ini saya ingin menggambarkan bahwa tidak bisa satu daerah lompat dari layanan dasar lalu tiba-tiba menjadi punya layanan sirkular, karena itu akan membawa konsekuensi ke pendanaan yang juga sangat tinggi. Apa yang ingin disampaikan di sini dalam tahapan ini, ada daerah yang memang sudah punya layanan, namanya layanan dasar, tapi pelayanan dasar ini masih terjadi kebocoran sampah yang yang digambarkan di slide paling kiri, Bapak dan Ibu. Ya. Di mana sistem pengolahan sampahnya belum terbangun, akibatnya sampah ada di mana-mana, ya. Walaupun sebagian sudah dikelola, di jalan-jalan utama sudah, di tempat-tempat perumahan tertentu sudah, tapi masih terdapat kebocoran sampah di lingkungan. Jadi itu tahap yang kita sebut layanan sudah ada, tetapi layanan tingkat dasar. Lanjutnya adalah lebih baik dari yang dasar tadi, yaitu tingkat pelayanan yang sudah layak, di mana semua sampah sudah masuk ke sistem. Nah, ini digambarkan dalam keranjang ini, sudah masuk keranjang, ya, sudah masuk keranjang. Tetapi memang volumenya karena saking banyaknya, jadi terjadilah oversize di TPA kita yang banyak, desainnya 5 tahun, tapi 3 tahun udah penuh. Nah, inilah dia, yaitu sudah masuk ke sistem, kebocoran sudah bisa ditangani seminim mungkin. Nah, sistem sudah terbangun, tetapi konsekuensinya apa? Biaya di TPA cepat penuh, TPA tiba-tiba sudah harus ditutup. Itu menjadi tantangan berikutnya ketika daerah sudah mulai menerapkan sistem pengolahan sampahnya dan berjalan. Di situ tantangannya sudah tantangan keuangan dan tantangan teknis lagi. Nah, yang tahap berikutnya dari satu daerah itu adalah aman, yaitu sistem pelayanan yang sudah aman, di mana sudah terjadi semua masuk ke sistem, dan kemudian juga sistem itu juga sudah mampu menciptakan proses yang ada daur ulang, hal-hal yang terkait, sehingga sarana tersebut kembali bisa dioptimumkan sesuai dengan desainnya. Dan yang terakhir, yang paling tinggi adalah apa yang disebut daerah mencapai tangga tertinggi, yaitu sirkular. Jadi betul-betul sampah masuk ke sistem, tertangani, kemudian juga terjadi pengurangan dan nilai manfaat yang lebih tinggi atau nilai tambah yang lebih tinggi. Jadi dapat diketahui bahwa untuk mencapai dari dasar ke sirkular tersebut itu membutuhkan waktu dan sumber daya keuangan maupun sumber daya teknis yang tidak kalah besarnya, dan itu harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Nanti detailnya bisa kita bahas pada sesi-sesi yang lain. Saya ingin menjelaskan bahwa di dalam slide ini yang dikejar pertama adalah dimensi pelayanan. Artinya banyak daerah sekarang sampah ditangani, kemudian sampah masuk ke sistem. Sehingga kita berharap dampaknya kesehatan masyarakat sudah bisa kita tangani dengan baik. Barulah kita meningkat ke aman dan sirkular, di mana di situ ada dimensi nilai tambahnya, sampah sudah bernilai dan bisa memberikan tambahan ekonomis dan pemanfaatan berbagai sumber daya. Jadi tidak bisa dalam satu daerah
lompat sedemikian drastisnya, tetap ada tahapan yang realistis, yang dua-duanya adalah berupaya untuk peningkatan kualitas lingkungan dan tentu memerlukan tahapan. Lanjut, Bapak dan Ibu. Nah, selain aspek teknis untuk mencapai setiap tahap tadi, dari dasar bergeser ke layak, layak bergeser ke aman, dari aman sampai ke sirkular, tidak bisa hanya infrastruktur saja, tapi kita perlu diimbangi dengan sistem tata kelola. Dan tata kelola itu satu diantaranya adalah bagaimana skema pendanaan yang tepat untuk setiap fasenya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, memang saya berharap ini sangat padat ya materinya, tetapi paling tidak saya mencoba sepopuler mungkin untuk bisa mengajak kita semua bahwa tantangan di setiap kota itu dan termasuk desa ya, kabupaten juga, bahwa peralihan dari tahap dasar ke layak itu membutuhkan sistem yang harus didukung oleh tata kelola, dan itu harus didukung oleh masyarakat secara sungguh-sungguh. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus duduk ya, kita seharusnya duduk secara baik, memahami betul peta di mana posisi kabupaten kita sekarang, kemudian dengan biaya berapa kita harus menginvestasikan uang kita, dan dengan biaya berapa kita harus bisa memungut retribusi yang baik untuk mencapai tingkat layanan yang kita inginkan tersebut. Slide. Nah, kita masuk ke memperdalam sedikit tentang setiap tahapan-tahapan tadi. Ada tahapan dasar, ada tahapan layak, ada tahapan aman, dan tahapan sirkular. Ini berkaitan dengan alokasi pendanaannya. Baik, saya mulai, Bapak dan Ibu. Slide ini agak komplit ya. Kita ingin lihat dulu di titik intervensinya. Jadi kalau kecukupan APBD sudah kita lakukan, tetapi titik intervensinya tidak solid, maka uang yang kita susah payah kumpulkan itu juga tidak memperbaiki sistem dan tahapan tadi, gitu Bapak dan Ibu. Nah, ingin saya contohkan seperti ini. Ini strategi kita bagaimana meletakkan uang di tempat yang tepat, karena uang kita itu sangat terbatas. Di sini ada angka 1 merah ya. Merah itu adalah titik intervensi. Ini memperlihatkan bahwa ketika fase kecukupan APBD skenario kecukupan APBD sudah kita siapkan, maka yang menjadi titik intervensi terbesar itu adalah TPA, di mana daerah sudah banyak teriak sekarang TPA saya penuh, TPA saya penuh. Tiba-tiba desain yang dulunya untuk sanitary landfill siap semua, tapi tiba-tiba udah penuh. Ya, karena memang operasinya dalam open dumping. Gitu. Nah, intervensi pertama supaya kita bisa memastikan keefektifan kecukupan APBD ada betul, yaitu TPA itu sendiri yang kita tangani lebih dulu, tata lagi lebih dulu, pastikan TPA yang open dumping itu perluasannya seperti apa, sel-selnya seperti apa, sehingga biaya pembangunan dan perluasan TPA itu menjadi titik intervensi pertama, supaya sistem kita mulai bisa kita gerakkan. Di sini di titik intervensi di bawah kiri bisa kita lihat, di situ tempatnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yaitu APBD harus siap menyediakan alokasi anggaran, dan koordinasinya dengan siapa? Ya tim anggaran pemerintah daerah dan yang terdiri dari legislatif dan eksekutif. Agar apa? Agar biaya operasi dan perawatan di TPA open dumping itu terpenuhi sesuai dan tepat gitu ya. Yang kedua, kita harus mengalokasikan juga biaya sarana untuk poin 2, yaitu sarana pengangkutan, bisa truk, bisa kompaktor, untuk bisa mengalirnya sampah ke TPA dengan baik. Di situ dibutuhkan biaya sarana, operasi dan perawatan, dan yang terakhir adalah kelengkapan nomor 3, yang merah juga, biaya sarana untuk pengumpulan. Jadi memang masih konsekuensinya masih ada sampah, karena ini dasar, masih ada sampah yang
bocor ke lingkungan. Tapi sistem itu sudah mulai kita gerakkan, di mana TPA-nya diperhatikan lebih dulu, kemudian pengangkutannya diperhatikan, dan terakhir adalah pengumpulannya. Semua masuk ke sistem dulu, Bapak dan Ibu. Nah, karena sudah jelas titik intervensinya, sementara kita tahu APBD itu terbatas, maka perlu sumber-sumber pendukung, yaitu APBN, dana desa, alokasi dana desa, untuk mendukung APBD yang sudah terbatas tadi. Dan yang paling penting lagi, investor perbaikan ini sekali lagi adalah masyarakat yang sadar, masyarakat yang mau membayar iuran, mau membayar layanan persampahan. Nah, ini PR besar sampai dengan saat sekarang. Dan terakhir, nomor 2 adalah bagaimana kita menjalin komunikasi pendanaan dengan mitra-mitra pembangunan, apakah itu dari donor, dari sponsor, dari CSR, dari swasta kita. Jadi memang bauran pendanaannya itu untuk dasar itu sangat-sangat sangat fundamental sekali. Dan ini memang dibutuhkan kreativitas dari pemerintah daerah bersama dengan pemangku kepentingan. Sekali lagi, poin pertama di sini, kontribusi masyarakat. Titik intervensi disediakan oleh anggaran pemerintah, tapi investor berikutnya tetap masyarakat itu yang menjadi tulang punggung kita. Jadi memang tidak bisa terlepas dari masyarakat. Itu ketika kita pengelolaan fase dasar, ya, dalam rangka menutup kecukupan APBD atau gap pendanaan dengan cara membantu pendanaan dari sumber-sumber non APBD. Lanjut. Yang kedua, ketika kita fase layak, Bapak dan Ibu, di sini titik intervensinya sudah berbeda, ya, berbeda, tidak lagi di TPA tadi, karena TPA sudah tertangani di fase dasar, sudah rapi, kemudian sistem sudah mulai sampah sudah mulai mengalir ke dalam sistem, masuk ke TPA. Di sini dibutuhkan apa? Di sini yang menjadi titik intervensinya adalah pengumpulan lebih dulu. Ya, ada gerobaknya, ada trisedanya, ada pickupnya, ya. Ini yang menjadi titik intervensi pertama. Jadi biaya pengumpulan itu menjadi biaya yang harus dialokasikan dari APBD secara lebih serius dalam volume yang tepat. Yang kedua adalah biaya sarana pengangkutan, poin 2, merah. Semua, apakah truk atau kompakter. Yang ketiga adalah penambahan sarana, bisa SPA, bisa TPS 3R, dan kemudian yang keempat, kita meningkatkan uang atau alokasi anggaran dengan menata dari tadi open dumping ke kontrol atau sanitary landfill. Dengan siapa kita berkoordinasi, maka untuk biaya pengumpulan itu tetap dengan TAPD, biaya sarana pengangkutan dengan TAPD, tapi kalau untuk penambahan sarana itu sudah melibatkan mitra, TAPD dengan mitra TAPD. Nah, sama seperti tadi di kondisi dasar, untuk fase layak ini, masyarakat tetap kembali menjadi investor yang kita andalkan, kontribusi masyarakat, kemudian kita juga butuh kerjasama dengan mitra pembangunan, dan jangan lupa, pada saat ini, tarif sudah harus mulai menjadi sumber pendanaan dan investasi, baik untuk biaya perawatan maupun penambahan sarana. Dan terakhir, kita membutuhkan juga CSR dari swasta. Jadi kombinasi untuk menutup gapnya sudah bertambah menjadi sumber-sumber dari tarif atau retribusi yang dipungut dan dari CSR itu sendiri. Lanjut. Nah, pada fase aman, komposisinya juga sudah makin lebih meluas, di mana biaya pemilahan, titik intervensinya adalah di biaya pemilahan, kemudian poin keduanya penambahan pembangunan sarana TPS 3R di poin 2 atau SPA, dan poin 3 adalah bagaimana tersedianya sarana pengangkutan ke TPA, dan yang keempat adalah peningkatan kapasitas dan kemampuan TPA yang sanitary landfill tersebut. Nah, di sini juga penutup gapnya, sekali lagi, kita andalkan masyarakat, kerjasama dengan mitra pembangunan,
tarif makin lebih dirasionalkan, ada CSR, dan secara bertahap sebenarnya kita sudah, karena sudah demikian meluasnya kebutuhan pendanaan tersebut, kita akan melakukan pinjaman ke pemerintah pusat. Dan itu memang difasilitasi oleh pemerintah pusat. Bagaimana proses pembiayaannya itu akan kita bahas di sesi siang nanti. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan yang paling top, yang tertingginya itu fase sirkular. Nah, ini belum banyak daerah yang bisa menerapkan ini, tetapi sudah ada beberapa mencoba. Di sini titik intervensinya juga bertambah lebih strategis, yaitu bagaimana proses menarik faktor sektor manufaktur yang menghasilkan sampah tersebut untuk ikut di dalam program guna ulang. Jadi sudah mulai berbeda ini dengan skema-skema sebelumnya, di mana kita produsen sudah kita libatkan, kemudian rumah tangga dan non rumah tangga itu menjadi bagian penopang terbesar agar bisa proses guna ulang ini berjalan dengan baik. Di sini kita pastikan titik intervensi program guna ulang itu menjadi bagian besar dari misinya semua pemerintah dan swasta. Yang kedua adalah biaya pembangunan TPS 3R itu tetap menjadi perhatian titik intervensinya. Yang ketiga adalah biaya pengangkutan, sarana pengangkutan. Dan terakhir adalah bagaimana TPA yang kontrol dan sanitary level itu tetap berfungsi optimum. Jadi ada 4 titik intervensi ketika fase sirkular itu akan diwujudkan. Sedangkan penutup gapnya tetap sumbernya makin bertambah, investornya kembali, ada konsistensi masyarakat membayar layanan, kerjasama dengan mitra pembangunan, peningkatan tarif yang lebih progresif, kemudian CSR, kerjasama sudah lebih diperluas. Kalau sebelumnya kerjasama terbatas, sekarang ada kerjasama operasi TPA, kerjasama pengangkutan, pengumpulan, dan terakhir kita memang difasilitasi untuk pinjam ke pemerintah pusat. Demikian kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan pendanaan dan bagaimana titik intervensi yang dibutuhkan, sehingga proses pendanaan yang sedari awalnya sudah gapnya sangat disadari, itu secara bertahap bisa kita tangani dengan secara lebih tersistem, Bapak dan Ibu. Pengalaman ini memang pengalaman yang semua daerah mengalami proses-prosesnya, kekhawatiran-kekhawatirannya, tetapi tanpa ada peta jalan yang jelas, peta jalan pendanaan yang lebih dengan titik intervensinya yang lebih konkret, itu akan menyebabkan percepatannya itu tidak terwujud. Sehingga hari ke hari masalah krisis sampah atau masalah bagaimana sampah berulang kembali menumpuk itu menjadi PR kita yang tidak pernah bisa terselesaikan. Saya masih ingat di awal tahun 2023 ada rapat tentang persampahan di pemerintah pusat, bahkan keluar komentar Pak Presiden Jokowi waktu itu, sampah kok diurus istana ya. Jadi memang isu sampah ini sudah sampai kemana-mana ya, nasional, internasional, sehingga di Pak Jokowi pun mengatakan kok istana ngurus sampah juga ya. Nah, itu pancingan yang sangat menarik menurut saya, bahwa persoalan persampahan itu salah satunya adalah bagaimana kecukupan pendanaan itu terpenuhi secepat-cepatnya. Demikian Bapak dan Ibu, saya kembalikan ke moderator. Ini memang materi yang padat menurut saya, tetapi paling tidak kita sudah mampu melihat peta-petanya, sumber-sumbernya, kemudian di mana titik intervensinya, dan kemudian dari mana bertahap seperti apa akan kita lakukan, karena proses sistem pengolahan persampahan yang sangat bergerak secara dinamis sesuai dengan perkembangan kota dan kabupaten itu sendiri. Saya kembalikan ke moderator, silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Amrizal Amir atas penyampaian materinya.
Baik, demikianlah penyampaian materi dari pembicara kita hari ini, yaitu Bapak Amrizal Amir yang sangat luar biasa sekali. Kemudian sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk sesi foto bersama kali ini, saya akan dibantu oleh admin kami. Silakan kepada admin tugas, saya persilahkan. Terima kasih Kak Sabrina untuk waktu yang diberikan. Kita masuk sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu disilakan untuk on cam terlebih dahulu. Baik, kepada Bapak Ibu mohon untuk on cam. On cam. Iya, betul. Oke, sudah banyak ya ini yang on cam. Saya mulai sekarang. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Sabrina, saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih kepada Kak Era yang bertugas. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menginformasikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu peserta yang menginginkan materi pada training online kita hari ini dapat request materi terlebih dahulu melalui link yang telah admin kami kirimkan di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya, kami juga ingin meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner yang linknya sudah kami kirimkan di kolom chat supaya kegiatan kami selanjutnya bisa lebih baik lagi. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang di sini kami sudah bantu untuk merangkumkan pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang telah Bapak Ibu sampaikan di kolom chat. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya melalui live atau ingin bertanya langsung kepada Bapak Amrizal Amir, dipersilahkan untuk mengangkat raise hand atau mengangkat tangan. Nanti akan kami berikan waktu untuk bertanya secara langsung. Baik, kepada Bapak Amir, kepada Bapak Amrizal Amir, saya akan membacakan pertanyaannya, kemudian langsung bisa dijawab ya Bapak. Ya. Baik, apakah sudah terlihat slide pertanyaannya? Ya, sudah kelihatan. Ya, baik. Baik, Bapak, di sini ada pertanyaan dari Ibu Aran Kusmana dan Ibu Ainur Rohim. Ya. Apakah bisa mengajukan pendanaan dari pemerintah daerah maupun pusat? Demikian Bapak pertanyaannya bisa langsung dijawab. Oh, kita jawab satu-satu ya. Baik. Oke, Betul, ya. Pak. Terima kasih Pak Ibu Aran Kusuma dan Ainur Rohim ya. Apakah bisa mengajukan pendanaan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat maksudnya ya? Ya, kalau dalam sistem kita di pemerintahan yang selama ini berlangsung, ada dua mekanisme pengajuan pendanaan tersebut paling tidak ya. Yang pertama melalui DAK, dana alokasi khusus, yang memang itu untuk persampahan, itu berupa proposal dari kabupaten kota, kemudian dikumpulkan ke dalam sebuah sistem, dan itu dikompilasi oleh pemerintah pusat, dan kemudian dicek kesediaan readiness kriteria yang dibutuhkan ya, karena biasanya 1 tahun sebelum kita pengajuan itu sudah disampaikan bahwa DAK kita akan bergerak untuk tahun ini dan tahun depan seperti ini gitu ya. Jadi pengajuan itu tetap ada, atau juga di dalam tahun anggaran, kan sistem anggaran pemerintah daerah itu N dan N+1. Jadi perencanaannya di tahun N untuk direalisasi di N+1. Nah, di situ ada anggaran persampahan yang ditanggung oleh pemerintah daerah sendiri, ada yang memang diajukan ke pemerintah pusat gitu. Jadi kalau kata-kata pertanyaannya di sini apakah bisa mengajukan pendanaan dari pemerintah pusat maupun ke pemerintah daerah, kalau misalnya swasta itu bisa, kalau pemerintah daerah ke pemerintah pusat ya tentu saja bisa ya, dalam mekanisme
dana sektoral yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi swasta mengajukan atau masyarakat mengajukan rencana pendanaan persampahannya kelompok komunitas masyarakat ke pemerintah daerah itu tetap terpenuhi di dalam bantuan keuangan maupun bantuan sosial ya. Jadi kalau kita sebut di sini dimaknai sebagai komunitas atau masyarakat mengajukan pendanaan ke pemerintah daerah tetap bisa terakomodir ya. Asalkan memang di dalam program yang sudah tercantum di dalam Renstra desa ya, rencana kerja di desa kalau desa mengajukan ke pemerintah daerah. Kalau swasta atau kelompok masyarakat yang mengajukan kepada pemerintah daerah itu tetap bisa melalui proposal yang disusun dan diajukan ke organisasi pemerintah daerah atau OPD di DLH yang terkait dengan pengolahan sampah. Jadi bisa Bapak dan Ibu untuk mengajukan ke pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat ya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Bapak Amrizal Amir. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Sadrat Bilalki. Dalam rangka mengurangi gap yang dimaksud, bagaimana cara membuat biaya dan investasi pengelolaan sampah menjadi lebih murah? Selain dari yang pertama, menyadarkan masyarakat dalam pengelolaan sampah, kemudian yang kedua, mengembangkan teknologi dan sistem pengelolaan sampah. Sekian, Mbak. Ya, nah ini agak menarik sekali nih. Ini jawabnya harus agak hati-hati ya. Jadi gap itu kan terjadi, yang pertama gap pendanaan terjadi karena kebutuhannya lebih besar dari ketersediaannya. Jadi kebutuhan itu membesar karena apa? Karena mungkin sarana yang ingin kita tambah atau bisa jadi juga kita ingin memperluas jangkauan layanan. Jadi gapnya harus kita lihat dulu. Gapnya di biaya modalnya, gapnya di CAPEX untuk investasi atau di OPEX untuk operasi dan perawatan. Nah, kalau biaya operasi dan perawatan itu hal yang menjadi faktor faktor yang terjadi berulang ya, terus-menerus gapnya terjadi. Tapi kalau di gap investasi itu bisa saja investasinya kita tunda dulu untuk beberapa tahun. Jadi gap investasi memungkinkan kita melakukan penundaan sehingga turun biayanya. Tapi kalau biaya perawatan itu nggak mungkin karena kalau dikurangi biaya perawatannya, maka infrastruktur maupun sarana yang ada justru tidak optimum. Itu akan mengganggu proses pelayanan lagi. Jadi bisakah itu diturunkan? Ya bisa. Dengan cara yang di investasi bisa kita tunda, tapi di biaya operasi dan perawatan itu nggak mungkin ditunda. Itu mesti disediakan sesuai dengan jumlah yang tepat. Kalau murah, nah kata-kata murah ini agak sulit ya selama saya berada di lapangan maupun di pendampingan di desa maupun di kabupaten. Relatif murah mungkin ada, tapi murah itu dengan arti harusnya dibayar biayanya 10 terus bisa jadi 5 itu di persampahan agak sulit karena pelayanan harus jalan terus, operasi harus jalan terus, tapi untuk bisa menjadi lebih murah agar masyarakat membayar retribusi dan iuran lebih murah itu sepertinya agak sulit. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan perluasan pelayanan ya dan kualitas pelayanan. Jadi mohon izin saya mengatakan bahwa kalau ingin mendapatkan layanan persampahan, sepertinya kita harus memberi harga yang tepat. Tidak ada harga yang murah, karena harga murah itu diidentifikasikan dengan berkurangnya rupiah yang dibayar. Nah, kalau berkurang rupiah yang dibayar, lingkungan akan terancam gitu ya. Jadi harga yang tepat paling menurut saya ya. Teknologi membantu harga yang tepat ya. Dengan makin tingginya masifnya teknologi, harga menjadi lebih tepat ya. Tetapi tidak juga relatif murah karena
teknologi itu membutuhkan juga konsekuensi biaya agar dia beroperasi sesuai dengan standar operasinya gitu. Jadi Bapak dan Ibu, gap pendanaan itu bisa terus-menerus lebih dirasionalkan adalah dengan cara memastikan opsi teknologinya, tapi bukan di operasi dan perawatannya gitu Bapak dan Ibu. Ya, saya kira begitu. Nanti kita bisa bahas betul nih, kapan bisa lebih murah. Nah, kadang-kadang murah tapi mengancam lingkungan. Kadang-kadang murah tapi justru menambah persoalan baru di lingkungan kan gitu ya. Jadi harga yang tepat, biaya pelayanan yang tepat, saya kira itu yang lebih memungkinkan. Begitu Pak Sadran Bilalki ya. Baik, terima Ya, kasih Bapak Abrizal. ya. Bagi Bapak Ibu peserta training online yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand, nanti akan kami berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Rano. Yang pertama, mengapa Iya, standarisasi pengelolaan sampah di Indonesia tidak sama? Manajemen yang baik di kota A belum bisa diterapkan di kota lain. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kota-kota yang mempunyai mazhab kota tanpa TPA? Kemudian yang ketiga, apakah ya. ada Oh, berat cara ini. penilaian kinerja pelayanan dari Ya, penerimaan retribusi dan biaya operasional untuk menjaga kinerja dan keberlanjutan pelayanan? Apakah ya. dengan membebaskan retribusi itu lebih baik daripada memaksimalkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan? Demikian Bapak pertanyaan. Ya, baik. Waduh, ini makin tinggi eskalasinya ini ya, Pak Renung atau Bapak ya, Saudara Renung gitu ya. Ini jangan-jangan pakarnya kita di Malang ini. Baik, saya akan coba yang semampu. Nanti kalau tidak, kita akan tanya yang lebih pakar lagi dari dari yang saya tahu. Baik, yang pertama standarisasi ya. Bapak dan Ibu, Pak Renung, standarisasi ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Paling tidak salah satunya ya standar biaya ya. Itu penting sekali karena kita sedang berada di area pendanaan. Standar biaya sudah disusun paling tidak di Permendagri 7 2021 itu sudah membantu proses menstandarkan biaya gitu ya. Jadi standarisasi biaya salah satu dari standar pengolahan sampah gitu ya. Karena teknologi yang dipakai, opsi teknologi yang dipakai, tata kelola yang dipakai itu diekstraksi menjadi standar biaya. Tapi saya sebagai orang pendanaan tidak satu-satunya standar pendanaan itu menjadi standar pengolahan sampah. Tolong kita dudukkan dulu nih. Standar biaya di persampahan adalah salah satu dari sekian standar pengolahan sampah ya. Nah, akibatnya apa? Dengan munculnya Permendagri 7 dan biaya sudah terstandarisasi, Pak Renung, maka manajemen di kota tersebut atau di kabupaten tertentu sudah bisa melakukan fleksibilitasnya. Karena standar sudah ada. Oh, di kota A, standar biaya untuk pengumpulan sekian rupiah. Standar di kota B, jadi sekian rupiah. Jadi sudah bisa menjadi faktor pembanding gitu. Dibandingkan selama ini kita tidak punya standar biaya. Jadi Permendagri 7 itu sudah membantu ya. Menurut saya paling tidak itu lompatan yang disediakan oleh pemerintah untuk bisa melihat berkembang ke arah mana dan lebih baik seperti apa. Nah, ketika itu dihitung dengan pengolahan dengan opsi teknologi tertentu, maka keluar angka itu. Tinggal masalahnya adalah proses penyesuaiannya. Ya ada proses tawar menawarnya. Oke lah, dengan standar ini harga ini akan kita terapkan berapa tahun lagi. Retribusi ini akan kita kejar dalam berapa tahun. Jadi sebagai orang yang bekerja di aspek persampahan, saya melihat standarisasi itu sudah ada. Dan pertanyaannya, mengapa tidak sama? Nah, dengan adanya Permendagri itu kita sudah relatif menyamakan, Pak. Walaupun tidak mungkin sama pukul rata sama sekali gitu ya. Nah, penerapannya pun bisa bertingkat-tingkat. Jadi Permendagri itu pun
akan memberi ruang untuk melakukan penyesuaiannya, Pak Renung. Jadi untuk poin pertama ini, saya kira Permendagri 7 itu jawabannya, ya, walaupun tidak menjawab seluruhannya. Yang poin kedua, bagaimana dengan kota-kota yang punya mazhab kota tanpa TPA? Nah, ini isu terakhir ya, 2 tahun terakhir yang paling tidak saya terinfo dan terlibat juga di aspek ini pada saat saya menjadi tim di Bappenas untuk membuat platform pengelolaan sampah. Jadi itu memang sudah menjadi menjadi keinginan di pusat bahwa kota tanpa TPA. Nah, memang di mana ya, antara kementerian di pusat pun belum satu suara. Sejujurnya saya katakan belum satu suara bahwa mazhab, tapi sudah mengerucut bahwa TPA mesti ditangani, diperbaiki, disesuaikan dengan fungsi, dan kalau pengolahannya selesai, maka TPA diharapkan hanya mengolah residu. Jadi bahasanya lebih halus nih Pak. Bukan tanpa TPA, tetapi fungsi TPA itu betul-betul untuk residu. Itu yang saya tangkap dalam 2 tahun terakhir yang saya juga terlibat di dalam proses penyusunan ini bersama-sama dengan lintas kementerian. Jadi sekali lagi mazhab kota tanpa TPA, suara itu benar yang ditangkap oleh masyarakat dan di kabupaten kota seperti itu, dan Bapak benar ada tanda tanya di sini. Saya juga termasuk yang mengatakan benarkah kita harus tanpa TPA? Kalau Bapak tanya ke saya secara pribadi ya Pak ya, Pak Renung atau Saudara Renung, seperti nggak mungkin kalau tanpa TPA, ya, karena TPA yang akan mengurus residu itu tetap akan muncul di TPA, ya. Cuma bukan menambah TPA baru, wah itu mungkin menurut saya ya masih realistis lah ya, bukan menambah TPA baru tapi meningkatkan kinerja TPA yang ada, sebagaimana saya sampaikan di dalam slide 2-3 slide terakhir tadi, yang itu sepertinya confirm dengan apakah kita tanpa TPA. Saya pribadi mohon izin, saya pribadi sepertinya kita tetap punya TPA gitu ya. Nah yang ketiga, apakah ada cara penilaian kinerja pelayanan dari penerimaan retribusi dan biaya operasional untuk menjaga kinerja kelanjutan pelayanan? Itu satu. Apakah membebaskan retribusi lebih baik daripada memaksimalkan penerimaan retribusi? Nah ini dua hal yang betul-betul menjadi isu kita sekarang. Jadi kinerja pelayanan tersebut menjadi hal yang mesti terjadi Bapak dan Ibu. Karena ini urusan pemerintahan wajib, ya, aspek persampahan ini. Jadi terus terang jelas kinerja pelayanannya harus meningkat. Kemudian kualitasnya, nah inilah yang kita perlu duduk lagi nih. Apakah dengan kinerja pelayanan yang meningkat semuanya kualitasnya sama? Sepertinya dari pengalaman kita di lapangan, saya lebih kurang 3-4 tahun ini saya ada di lapangan dan betul-betul berada di TPS 3R. Bahkan saya juga ada di desa-desa Bapak dan Ibu dengan Go Circular ini. Saya tahu persis perdebatan tentang kinerja pelayanan itu baru saja malam kemarin kami berkumpul beberapa kepala desa, beberapa KSM untuk berdiskusi berapa kami harus menyediakan uang untuk residu kami agar bisa masuk ke TPA. Itu menyangkut kinerja pelayanan Bapak dan Ibu. Sudah dilakukan di tingkat hulu, pemilahan, sudah berkurang sampah segarnya, tapi begitu kita mau masukkan kata kades ke residu kita ke TPA, lah kami kok masih dicas, malah casnya kok malah lebih tidak berkurang, malah harapan kami di desa berkurang. Karena apa? Karena sampah sudah kami kurangi kan gitu. Nah, diskusi itu setengah berjalan sehingga biaya pelayanan di TPA pun mulai disuarakan untuk dikurangi casnya ya. Jadi apakah ada cara penilaian kinerja pelayanan? Ada Bapak. Untuk apa? Untuk di rantai layanan itu maupun di TPA itu. Kemudian penilaian pelayanan dari retribusi dan biaya operasional ya. Apakah ada cara penilaian kinerja pelayanan dari penerimaan retribusi? Nah ini yang lebih spesifiknya. Ya, karena
retribusi yang dikumpulkan dari usaha yang dikumpulkan, kalau ada usaha ada biaya ya Pak ya, maka itu akan mempengaruhi jumlah retribusi yang berhasil masuk ke kas daerah. Kalau dia masih UPTD yang menjadi uh, operatornya. Tapi kalau dia sudah bloat atau sudah dalam bentuk KSM, maka biaya operasional tadi tentu akan menjadi lebih kepastiannya lebih tinggi karena penerimaan retribusinya sudah bisa langsung masuk ke dalam kas mereka, tidak lagi menggunakan jasa pengumpul retribusi di luar mereka gitu ya, karena bloat sudah bisa langsung ke kas bloat, apalagi kalau BUMD dia udah bisa langsung masuk ke kas BUMD itu sendiri. Jadi apakah ada kinerja itu? Ada ketika dia digunakan di dalam UPTD, retribusi dipungut masuk ke kas daerah, dan begitu juga kalau dia bisa langsung masuk ke kas bloat atau kas BUMD itu sendiri. Apakah dengan membebaskan retribusi itu lebih baik daripada maksimum? Nah, ada beberapa daerah menyuarakan tidak perlu retribusi, kami tidak memungut retribusi, tapi kami serahkan ke masyarakat, masyarakat membuat kesepakatan sendiri untuk bahkan angkanya bisa lebih besar dari retribusi. Ada dua hal di sini yang menurut saya, membebaskan retribusi dalam pandangan saya itu sesuatu yang gimmick periodik ya, itu senang dilakukan oleh unsur-unsur tertentu yang punya motif-motif tertentu. Misalnya kepala desa ingin mencalonkan diri lagi. Nah, biasanya kan menawarkan yang serba kebijakan populis seperti itu ya. Oh, kalau saya dipilih retribusi sampah bebas. Ya mungkin dalam periode itu mungkin clear ya. Tapi bagi saya pribadi membebaskan retribusi itu bukan solusi justru. Tetapi bagaimana menarik retribusi yang efektif, punya bertanggung jawab, menurut saya itu yang justru harus kita dorong. Bukan justru menggratiskan. Karena hal-hal seperti itu hanya sifatnya periodik dan tidak menuntaskan masalah itu sendiri. Kalau pandangan pribadi Bapak dan Ibu. Nah, kalau begitu apa? Daripada memaksimumkan penerimaan retribusi, ya saya sepakat Pak. Maksimumkan, tahan kebocorannya, percepat uangnya masuk ke dalam operator itu sendiri. Ya mungkin dengan menggunakan sistem pembayaran yang lebih diperbaiki dengan sistem elektronik katakan. Dan itu sebagian daerah sudah mulai menerapkannya. Jadi dengan konteks apakah akan membebaskan retribusi itu lebih baik, saya personal ya mengatakan itu tidak lebih baik. Justru yang lebih baik itu adalah bagaimana mendidik kita semua, sampah adalah tanggung jawabku, maka retribusi itu bagian dari tanggung jawab tersebut. Nah, jadi tinggal kepercayaan harus ditingkatkan dari orang yang membayar, yaitu dengan penerimaan retribusi yang dilaporkan dengan secara lebih transparan. Sekira begitu. Ini memang pertanyaan pertanyaan berat saya kira ya. Tapi mohon izin, paling tidak dari pengalaman saya di lapangan dan di saat membusun kebijakan, bagian dari tim penyusun kebijakan, paling tidak saya bisa memberikan poinnya ya dari sisi saya ya. Monggo, lanjut. Sepertinya kita tidak bisa minta respon ke yang bertanya ya, Mbak. Iya, Pak. Oke. Memang sistem ini membuat kita belum bisa berinteraksi. Oke, saya ikut saja. Monggo, lanjut. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu peserta training online yang ingin bertanya secara langsung bisa segera untuk raise hand. Kemudian kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Bapak Rizal Amir agar diskusi kali ini lebih efektif gitu. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung bisa segera langsung bisa untuk raise hand atau angkat tangan.
Mungkin mungkin untuk peserta yang ingin bertanya langsung belum ada ya Pak. Selanjutnya Ya, kami akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nurul. Apakah dimungkinkan secara peraturan pemerintah menarik retribusi pengelolaan sampah untuk pendanaan pengelolaan sampah yang terpadu tingkat kabupaten atau provinsi? Asumsinya jika pengelolaan dilakukan secara kolektif, borongan iurannya akan lebih murah. Demikian Bapak. ya. Terima kasih Bu Nurul atau Saudara Nurul, Saudari Nurul. Ya betul. Ini betul-betul menarik ya. Eh, Nanti akan lebih banyak kita bahas di siang, yaitu bagaimana retribusi itu bisa menjadi sumber pembiayaan ya. Tapi benar, apakah dimungkinkan melalui peraturan pemerintah menarik retribusi sampah itu terpadu di tingkat kabupaten? Jadi terpadu itu bisa jadi dua ya. Satu terpadu karena memang terpadu di dalam mengkoleksinya dengan layanan lain, tapi terpadu juga dengan sektor yang lain. Nah, saya ingin jelaskan. Kalau praktek di daerah selama ini terpadu dengan layanan lain, misalnya layanan listrik, layanan air minum, atau layanan yang terkait dengan itu sudah pernah dan banyak terjadi. Tapi beberapa daerah juga membatalkan lagi karena dengan alasan-alasan tertentu, Bu Nurul ya, Pak atau Saudara Nurul. Jadi adakah daerah yang mempraktekkan itu sudah banyak ya, baik di tingkat kabupaten ya. Kalau di tingkat provinsi gimana ya? Provinsi bukan melayani langsung ya, kecuali provinsi yang punya badan usaha. Oh ya ada provinsi yang punya PDAM di level provinsi, lalu dicantolkan biaya sampah di situ. Ya bisa aja kayak di Medan itu kan provinsi yang punya ya. Baik. Tapi jawabannya ini gini, kan tapi ini sudah pernahkah terjadi? Sudah. Terpadu di tingkat layanan yang lain ya, melalui listrik, melalui air, dan melalui tingkat layanan yang sejenis. Nah, apakah bisa? Yang kedua, asumsi jika pengelolaan dilakukan secara kolektif borongan, iuran akan lebih murah. Ah, prakteknya belum tentu juga lebih murah karena itu tergantung database. Kalau database-nya di air minum sudah clear, lalu kita pakai data base air minum itu untuk persampahan, mungkin dia akan lebih secara relatif akan lebih murah. Tapi kalau di air minumnya saja dia tidak punya layanan yang dan database-nya seharusnya sesuai dengan yang dilayani, maka bisa jadi bukan malah turun, malah lebih naik ya, menaik justru. Jadi asumsi kolektif borongan itu tidak serta-merta dia lebih murah. Ada praktek juga dia justru tidak murah, sehingga pecah kongsi ya antara air minum nggak mau lagi narik pada saat yang sama sampah. Gitu juga listrik nggak mau lagi narik barengan dengan sampah gitu. Jadi itu tergantung kondisi. Nanti detailnya akan kita bahas dari karakter cara pemungutan karena itu bagian dari pembiayaan. Tidak kita bahas di sini Bapak dan Ibu. Dengan demikian Mbak Nurul bisa terjadi keterpaduan itu retribusi diambil bersamaan dengan layanan lain itu sudah pernah terjadi. Tetapi kalau diasumsikan dengan borongan ia lebih murah, faktanya ada yang tidak lebih murah sehingga bubar kerjasama mereka. Tidak lagi PLN pada daerah itu memungut sampah juga bersamaan dengan tarif PLN-nya gitu. Baik, Ya, terima kasih Bapak Rizal Amir. Selanjutnya ke pertanyaan via live ya Pak, langsung. ya, Kebetulan di sini ada Ibu Siti Maimunah yang mengangkat tangan. ya. Baik, Ibu Siti Maimunah bisa segera untuk menyalakan mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya. Silahkan kepada Ibu Siti Assalamualaikum Maimunah. warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Waalaikumsalam Siti warahmatullahi Maimunah dari Kota Bogor, Kota Hujan. Iya Bu, ya. Yang di situ yang disebut ini yang berintegrasi atau berkolaborasi ya, retribusi dan ini antara TPA bank sampah
harusnya kan ada keterkaitan. Nah, di situ kan di saya ada TPA, tempat pembuangan akhir sampah, TPS 3R. Tapi tidak terintegrasi dengan bank sampah sekitar. Nah, di sini juga yang saya itu di bank sampah itu namanya residu. Harus bagaimana residunya? Karena kalau TPS 3R otomatis dia udah punya retribusi sendiri dari pelanggan. Sampah kan hanya mengolah sampah anorganik menjadi bersih untuk disetorkan ke DLH atau Basiba. Nah, di sini kita punya kendala satu masalah, ternyata mindset warga itu masih membuang sampah sembarangan. Apakah harus diterapkan peraturan atau perda, ada sanksikan? Itu aja, Pak. Saya hanya ingin antara TPS 3R dan bank sampah berintegrasi. Apakah bisa dirumuskan di DLH seperti apa? Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Maimunah, terima kasih Bu. Benar, ini Mbak, saya bisa langsung jawab atau gimana? Ya, Bapak, boleh bisa Jawab langsung. aja tuh, Pak. Iya Bu. Jadi Bu, dalam praktek Bu ya, kita bicara praktek. Baru saja kasus itu juga saya dapatkan dalam minggu ini. Rapat dengan KSM yang mengelola TPS 3R. Kemudian prosesnya bagaimana dengan bank sampah. Hampir mirip Bu, tapi tetapi kasusnya berbeda Bu Maimunah. KSM justru mengeluh Bu. Mengeluhnya begini. Kalau bank sampah menyetorkan sampah ke kami, katanya kan, ke kelompok kami, justru residu saja yang diberikan. Residu saja yang diberikan. Dan itu bagi kami, pengelola KSM di tempat kami, kasusnya ya, di daerah X katakanlah, saya nggak mau nyebut daerahnya, itu merugikan kami Bu, katanya. Kenapa? Karena kami justru maunya sampah segar yang belum residu. Kalau residu silakan langsung ke TPA, jangan ke TPS 3R. Karena kami selama ini memungut dari warga yang menjadi anggota kami. Apabila residu warga kami itu dipungut dan disampaikan ke TPS 3R, maka dia akan mendapatkan tarif yang lebih murah. Asal dia menjadi bagian dari keluarga yang menjadi pelanggan, gitu Bu. Nah, tinggal pertanyaannya sekarang, kalau Ibu kan menginginkan agar sampah yang dihasilkan dari bank sampah itu masuk ke dalam sistem di TPS 3R dan membayar di TPS 3R, gitu kan Bu? Benar nggak? Bagaimana ya, Ibu? Karena Bukan. Maksud saya gini, TPS 3R dia itu dapat iuran dari warga yang membuang sampah anorganik maupun organiknya. Betul. Tapi Ya. kalau bank sampah, nah dia hanya menerima kan yang jual, ibarat kata yang jual atau yang menabung. Cuman residunya itu si TPS 3R tidak pernah mau menerima. Iya, sama persis. Tidak ada kerjasama. Iya betul, tidak ada kerjasama. Jadi yang paling penting peraturannya kita lihat dulu. Peraturan di daerah Ibu itu residu tanggung jawab siapa? Setahu saya residu itu adalah tanggung jawab Pemda Bu. Dalam hal ini Kabupaten Bogor atau Kota Bogor ya. Jadi residu setahu saya itu tanggung jawab Pemda. Jadi betul kalau residu diserahkan ke TPS 3R, TPS 3R akan keberatan Bu. Nggak mau dia. Karena dia menjadi unit pengolah yang mana dia harus memperhitungkan biaya-biayanya. Jadi itu udah benar. Menurut saya sudah benar ya. Tinggal kita ngecek di peraturan di Bogor itu
residu tanggung jawab siapa? Kan tidak sama di setiap daerah. Ada setiap daerah punya peraturan membagi residu tanggung jawab kota, kabupaten, ada juga kota tidak membuat peraturan seperti itu. Jadi kembali ke aturan formalnya seperti apa, Bu. Jadi saya kira begitu. Nah, bisakah peraturan itu diperbaiki, direvisi? Menurut saya bisa. Karena itu berkonsekuensi kepada biaya pengolahan ataupun biaya-biaya di dalam operasi di TPS 3R yang menjadi salah satu rantai layanan di dalam pengolahan persampahan kita sampai ke TPA gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Jadi peraturannya dilihat kembali ya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap residu di kota atau di kabupaten Ibu? Ya betul, makasih Pak. Ya. Karena residu itu kan ada berbagai macam, bisa dibikin ekobrik, ada bisa Betul. dibikin kerajinan, ada Betul. pula yang tidak bisa diolah lagi. Sama sekali, ya Itu betul, jadi Bu. kendala. Betul. Jadi Ya. kita kembali ke aturan, Bu, Itu ya. menjadi momok bagi saya. Jadi momok kita di Ya. bank sampah itu males Pak. Jadinya mengelola lebih lanjut. Benar. Benar, Bu. Ini perlu duduk dengan Pemdanya ya, Bu, ya. Betul, Karena betul, konsekuensi betul. biaya Kalau semua. TPS 3R Karena mah dapat, konsekuensi biaya. iya, TPS 3R mah dapat subsidi barang maupun tempat akomodasi. Kalau kita bank sampah mandiri. Mandiri, ya betul, betul. Ya, tapi ada juga TPS 3R yang mandiri loh, Bu, yang dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat yang memang mandiri, tidak dapat subsidi, tidak dapat anggaran rutin dari pemerintah daerahnya, ada, Bu. Tapi memang jumlahnya terbatas. Ya. Jadi dia Yang iri betul. Pak. Nanti kita diskusi lanjut, Bu, ya. Menarik Iya. Bogornya itu. Ya, Iya. enggak. Baik, terima kasih kepada Bapak Amzal Amir atas jawabannya. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaan yang di slide ya Bapak. Ya, silakan. Baik, pertanyaan dari Ibu Nur Syahbani. Bagaimana strategi pengelolaan sampah berkelanjutan yang optimal terutama dalam bisnis makanan? Demikian Bapak. Ya. Baik, ini hal yang menarik lagi di dalam proses pengelolaan sampah berkelanjutan ya, food waste. Jadi banyak restoran, banyak tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang menghasilkan dari sumber-sumber makanan yang menjadi sampah gitu ya, atau sampah yang akan diolah berikutnya. Nah, ini hal yang baru dan ini bagaimana pengolahan yang berkelanjutan ini ada ahlinya khusus Ibu ya, Bu Nur Syahbani. Saya tidak ahli di dalam hal yang khusus sampah makanan ini. Sejujurnya saya belum bisa menjawab ini. Mungkin saya akan lanjutkan nanti ke kawan-kawan yang lebih mengerti tentang pengolahan sampah khususnya dalam bisnis makanan. Tetapi di dalam konteks keuangannya ya, perspektif keuangannya, dia menjadi bagian yang sama saja, apakah itu dari sumber makanan, apakah dari bahan-bahan organik yang lainnya, prinsipnya sama ya, prinsip pengelolaan dan keuangannya sama. Ketika dia dipungut, kemudian dia diolah menjadi produk turunannya dan menjadi kompos, dicampur, sehingga butuh biaya tetap maupun biaya variabelnya. Sama saja Bapak dan Ibu. Tapi Bu Nur Syahbani ya, tapi bagaimana persis secara teknis aspek makanan ini, saya mungkin akan teruskan ke kawan yang lebih ahli di dalam aspek ini ya. Nah, yang ingin saya sampaikan, pastikan bahwa sampah yang dari makanan ini betul-betul terkelola dan terkumpul di dalam rantai yang sama dengan rantai yang ada sekarang. Karena apa? Karena mengolah dan memastikan dia menjadi kompos itu sampai menjadi final jadi kompos itu membutuhkan trik pembiayaan yang cukup panjang ya, cukup besar. Sehingga
yang berkaitan dengan sampah dari makanan ini harus diintegrasikan, terintegrasi lah dengan yang bahan-bahan organik yang sudah ada, sehingga dia bisa berdaya jual yang lebih tinggi, katakan begitu. Nah, yang paling penting sekali ketika kita melakukan proses produksinya itu, tetap yang paling penting itu siapa pembelinya. Pembeli off-takernya siapa, Bu? Ya, ketika itu sudah kita ketahui, maka kita akan mudah untuk melakukan proses pengolahan sampah makanan ini menjadi menutup biaya yang diperlukan untuk sampai kepada tingkat produksi yang kita inginkan. Kalau tidak, memang dia tidak akan menjadi satu hal yang menarik, ya. Makanya dia harus tetap terintegrasi ke sistem yang sudah ada di dalam pengolahan persampahan organik yang ada di dalam sistem di daerah Ibu dan Bapak atau di sekitar lingkungan Bapak dan Ibu. Saya kira begitu, Mbak Nur Sabani. Strategi umumnya khususnya tidak ada, tapi strategi keuangannya hampir sama. Bagaimana kita mengendalikan biaya-biaya untuk bisa off-takernya bisa membeli dan sesuai dengan standar yang diinginkan. Itu mungkin yang secara umum bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Putra. Yang pertama, bagaimana prosedur atau mekanisme yang harus dipenuhi oleh kelompok swadaya masyarakat untuk mendapatkan bantuan pendanaan di bidang pengelolaan sampah? Kemudian yang kedua, kita mengenal 5 aspek pengelolaan sampah. Berapa persentase ideal pendanaan aspek fisik, aspek kelembagaan, dan peran serta masyarakat? Demikian, Bapak. Iya, oke. Pak Putra, bagus. Saya kira ini menarik sekali. KSM itu bisa nggak mendapatkan bantuan pengolahan sampah? Ya jelas bisa. Pertama dari lembaga swasta, ya, CSR, bisa dari mengajukan ke pemerintah melalui bantuan dari pemerintah yang apakah itu bentuknya bantuan sosial atau bantuan yang bersifat khusus untuk pengolahan sampah. Itu sudah terjadi. Hari-hari ini sudah terjadi. Jadi KSM harus terdaftar di dalam organisasi perangkat daerah yang memang selama ini menjadi bagian yang dibina oleh pemerintah daerah. Tapi kalau hanya datang dalam beberapa minggu lalu kemudian minta kepada pemerintah, rasanya itu akan ikuti prosedurnya dulu, terdaftar, kemudian menjadi bagian yang dibina oleh pemerintah daerah. Begitu juga ke swasta. Dalam hal ini swasta yang ada di sekitar Bapak dan Ibu beroperasi, itu tetap menjadi perhatian mereka kalau Bapak dan Ibu sudah menjelaskan kami berkegiatan di sampah seperti ini, sudah menjalankan ini, kemudian kami akan mengembangkan ke depannya seperti ini, sehingga ya kami butuh mitra. Nah, jadi prosedurnya sederhana saja. Yang pertama adalah mengenalkan lembaga Bapak dan Ibu dengan proposal, kemudian bisa juga berkunjung dan bisa juga mengikuti kegiatan di mana lembaga itu ada dan memperkenalkan lembaga Bapak dan Ibu. Saya kira itu mekanismenya paling banyak itu adalah proposal atau langsung berkunjung dengan melakukan tatap muka langsung atau mengikuti kegiatan-kegiatan di mana sponsor itu sedang melakukan kegiatan. Kedua, kita mengenal 5 aspek sampah. Berapa persentase ideal pendanaan aspek fisik? Nah, idealnya itu seharusnya semakin sedikit, Pak, ya, persentasenya. Tapi fakta di lapangan sekarang, aspek fisik itu mendominasi dari 5 aspek yang lain. Baik yang dari pengolahan sampah pemerintah maupun pengolahan sampah yang dari non pemerintah. Jadi biasanya aspek fisik itu menelan hampir 70, Pak. Ya, ada yang 60 itu sudah lebih bagus. Sedangkan aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat itu sisanya, ya. Kalau 70 sudah keserap oleh fisik, 30 untuk hal-hal yang non fisik. Mengapa fisik itu selalu menjadi faktor menarik untuk dibiayai? Karena nampak secara fisik dan pertanggungjawabannya pun secara lebih
kasat mata lebih mudah, Pak, karena kalau kita ingin membantu tong sampah kelihatan gitu loh. Tapi kalau kita melakukan diskusi peran, kemudian bagaimana melakukan kampanye bersama-sama, itu tidak semua peduli dan tidak semua juga bisa hadir. Tapi kalau dengan fisik, semua sepertinya bisa melihat fisik itu dan bisa merasakan fungsi itu. Jadi makanya selama ini aspek fisik itu sangat dominan. Ya, karena bagaimanapun sampah tanpa didukung sarana fisik itu juga sulit ya memberikan layanan yang berkelanjutan. Nah, idealnya berapa? Nah, kata-kata ideal ini yang agak sulit saya menjawabnya ya. Ketika itu ke dalam pelayanan yang sifatnya terinstitusi, ya fisiknya itu akan dominan, ya terinstitusi. Tapi kalau pengelolaan sampahnya itu berbasis masyarakat, maka fisik dan non-fisiknya itu agak lebih seimbang menurut saya. Karena masyarakat sendiri yang merencanakan, masyarakat yang melaksanakan pelayanan itu terlibat langsung, masyarakat pula yang menjelaskan. Jadi antara fisik dengan non-fisiknya agak lebih imbang. Tapi kalau masyarakat tidak terlibat berbasis masyarakat, berbasis institusi, maka aspek fisik itu akan lebih dominan biasanya. Ya katakanlah kalau kita ingin mengatakan 70 ya, kalau berdasarkan berbasis institusi. Tapi kalau non institusi berbasis masyarakat, kayaknya bisa lebih rendah dari itu. Kalau menurut saya dari praktek pengalaman saya di lapangan, saya kira begitu. Baik, terima kasih Bapak Ansel Amir. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Istiawati ini mungkin cukup banyak ya Pak. Dari saya memiliki pengalaman di 2 tahun yang lalu tentang permohonan kepada desa setempat daerah Kabupaten Bandung Barat. Saya dalam bantuan pengelolaan sampah. Akan tetapi beliau merasa trauma terkait pemerintah sudah menggelontorkan dana sekitar 500 juta untuk setiap desa dalam pembentukan TPS. Akan tetapi TPS tersebut hanya bertahan satu bukan dan mesin tidak terpakai, tetapi untuk memintanya pun tidak diizinkan. Dari kasus ini saya menyimpulkan pemerintah begitu konsen dalam menggelontorkan dana, akan tetapi dana tersebut ternyata tidak berhasil. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana proses pemerintah dalam mengaudit hal tersebut? Karena menurut saya itu hal yang sungguh disayangkan, dana yang besar tapi tidak tampak hasilnya. Kemudian yang kedua, bagaimana peran pemerintah dalam menyatukan permasalahan? Karena pendanaan pemerintah cukup besar, tapi ternyata permasalahan yang terjadi di lapangan adalah penyuluhan masyarakat tentang pengetahuan pemilihan sampah pun masih polemik. Dan bagaimana solusi terkait? Demikian, Bapak. Iya, cukup panjang ya. Saya ambil poinnya benar bahwa ada dana yang sudah digelontorkan. Saya pakai bahasa ibu ini, setiap desa, tetapi tidak efektif. Infrastruktur terbangun tidak berfungsi ya. Bahkan mesin tidak terpakai. Jadi ada proses setelah infrastruktur dan peralatannya dipersiapkan, tapi justru apa yang didesain, apa yang direncanakan itu tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Kan gitu ya. Nah, yang ditanyakan ketika terjadi seperti itu, apakah ada audit? Oh, tetap ada audit, Bu. Ya, tetap ada audit. Jadi pemerintah menyalurkan itu kan karena permintaan ada, ya. Permintaan itu bisa dari masyarakat, bisa juga dari anggaran OPD yang memang sudah merencanakannya. Nah, persoalannya adalah ketika permintaan dengan yang melaksanakan. Jadi yang meminta itu berbeda dengan yang melaksanakan. Berbeda dengan yang melaksanakan. Kalau dalam berbasis institusi. Kalau yang memintanya desa, yang melaksanakannya bisa jadi KSM. Kan begitu, Ibu ya. Atau yang memintanya kelompok masyarakat, tetapi yang melaksanakannya tim kerja masyarakat. Jadi orangnya bisa berbeda. Jadi mari kita pisahkan dulu antara yang meminta dana untuk dilaksanakan proses itu dengan yang menjadi betul-betul pelaksana hariannya. Nah, di pemerintah daerah kebanyakan kalau yang berbasis institusi
itu yang memintanya anggaran pemerintah itu dimanfaatkan oleh OPD-nya sendiri dan dilaksanakan juga oleh pemerintah itu sendiri. Jadi ada ketersambungan antara proses pengadaan barang dan jasa itu dengan yang melaksanakannya. Ada fungsi yang antara operator dengan regulator itu dalam satu badan. Saya contohkan, kalau di satu OPD DLH itu yang minta anggaran bidangnya, tapi yang melaksanakan anggaran itu UPTD-nya, operatornya. Jadi ada ketersambungan. Kepala dinas bisa mengontrol dua-duanya, regulatornya di kepala bidang, operatornya ada di kepala UPTD. Itu yang berbasis institusi, Bu ya. Jadi kalau pemerintah yang melakukan, kontrolnya relatif lebih mudah. Karena pemerintah yang menganggarkan, dan bagian pemerintah yang bertugas sebagai operator juga melaksanakan. Kontrolnya di kepala dinas itu sendiri. Jadi relatif lebih mudah. Nah, saya patut menduga ini antara yang melaksanakannya berbasis masyarakat, tapi yang memintanya itu bisa saja dari OPD. OPD yang menganggarkan, kemudian yang melaksanakannya adalah kelompok swadaya masyarakat. Kebanyakannya macet di situ, kebanyakannya ya, tidak dalam satu tangan seperti yang saya jelaskan begitu. Jadi kalau ada audit Bu, akan ada audit mengapa dia tidak berfungsi, dikaji lagi, kemudian cukup nggak biaya operasionalnya, siapa yang melakukan, kecukupannya itu untuk 3 bulan kah, atau untuk 6 bulan, atau untuk setahun. Jadi audit tetap akan dilakukan. Hasil audit akan dilaporkan, Bu ya. Nah, biasanya kalau yang tidak berfungsi itu akan dilaporkan kepada yang memberi dana tadi. Gitu kira-kira. Yang kedua, bagaimana cara pemerintah dalam menyatukan permasalahan? Karena pendanaan pemerintah cukup besar, tapi ternyata permasalahan yang terjadi di lapangan adalah penyuluhannya tidak terjadi. Ya itu dia. Pemerintah akan mengkoreksi lagi di mana kelompok swadaya masyarakat yang sudah diberi bantuan, sudah digelontorkan alat, sudah diberi lokasi TPS tapi tidak berfungsi, akan melakukan koreksi ulang. Bisa saja dengan mengganti KSM-nya, bisa pula dengan menambah kapasitas keterampilannya dengan melatih lebih dulu sebelum diganti gitu ya. Jadi itu menjadi domainnya masyarakat itu sendiri karena pemerintah sudah memberikan sarananya. Nah, kan biasanya sebelum mencairkan uang untuk sarana itu pasti ada permintaan pemerintah, siapa pengelolanya, mana peraturan desanya yang dibutuhkan, berapa iuran masyarakat, pasti akan ditanya oleh pemerintah lebih dulu sebelum menggelontorkan sarana itu gitu ya. Nah, banyak juga kejadian ketika ingin mendapatkan sarana semua lengkap, tapi begitu sarana sudah datang, ada beberapa daerah atau kelompok-kelompok masyarakat yang tidak komit lagi. Atau mungkin ada konflik di internal mereka. Nah, itu juga menjadi bagian menyebabkan tidak berfungsinya sarana yang sudah diberikan bantuan tadi. Jadi banyak aspek ya Bu ya. Nah, apa solusinya? Ya solusinya di masyarakat itu sendiri. Kan masyarakat yang minta. Kan bukan pemerintah yang ujuk-ujuk memberikan bantuan biasanya. Sebelum uang itu turun, ada prasyarat-prasyarat. Apa kelompoknya mana, pengurusnya mana, iuran yang mau ditarik berapa, kemudian pertemuan akan ada terjadi berapa kali, kemudian training di tingkat masyarakat akan berapa, itu akan dibahas oleh pemerintah atau OPD sebelum mereka menggelontorkan sarana itu atau menurunkan sarana itu. Jadi ini mungkin perlu perlu duduk lagi nih antara yang memberi dengan yang diberi. Saya kira begitu. Dan banyak kok setelah itu berjalan lagi yang tadi itu yang Ibu khawatirkan tadi itu tidak berfungsi lagi gitu ya setelah duduk bersama. Saya kira begitu. Baik, terima kasih atas pemaparan jawabannya kepada Bapak Rizal Amir. Selanjutnya, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir, pertanyaan dari Ibu di Setiawati. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal Amir
karena sudah membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu peserta training online dengan sangat luar biasa sekali. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih memiliki berbagai macam pertanyaan mengenai optimalisasi aspek pendanaan dan pembiayaan dalam sistem pengelolaan sampah, bisa disimpan terlebih dahulu pertanyaannya untuk sesi kedua training online kita pada hari ini yang nanti akan dilanjutkan pada pukul 13 hingga pukul 15 nanti ya Bapak Ibu. Selain itu, kami juga ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi kuesioner yang linknya sudah kami share di kolom chat supaya kegiatan kami selanjutnya bisa lebih menarik lagi. Dan sekali lagi, saya izin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang menginginkan materi sekaligus sertifikat dan kemarin belum request dapat mengisi link yang juga sudah dikirim ke admin kami di kolom chat. Akhir kata, saya selaku MC sekaligus moderator pada sesi pertama mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama memandu acara ini terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya Sabila Arifah pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di sesi kedua training online pukul 13 nanti. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sampai ketemu kasih, sesi Bapak. 2 Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kita bisa istirahat dulu ya, Mbak. Baik, Ya, baik, Iya Bapak. Pak, sampai ketemu jam Ya. 1 Pak Amin. Jam Pak 1 Amrizal. ya. Oke, Ya. terima kasih. Ya, ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat